Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan, ya, kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah pada hari ini. Dan kita perlu menyadari bahwa kita masih boleh ada sampai hari ini, itu semata-mata hanya oleh karena anugerah Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini. Kami sekali lagi melihat bagaimana Tuhan menyatakan anugerah-Mu menyertai kami, memelihara kami. Dan kami boleh tiba di tempat ini bersama-sama untuk memuji Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin setiap kami di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Seperti yang saya sudah sampaikan kepada pengurus bahwa tema kita pada hari ini adalah Allah mengingat umatnya. Mari kita membuka firman Tuhan. Ada beberapa bagian yang ingin saya sampaikan. Kita membuka dari Injil Lukas pasal 1 ayat 54 dan ayat 55. Injil Lukas pasal 1 ayat 54 sampai ayat yang ke-55. Kita baca bersama-sama karena hanya 2 ayat saja. 2, 3. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Yang kedua kita buka Yesaya. Yesaya pasal 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat yang ke-25. Satu ayat saja kita baca bersama-sama. 2, 3. Akulah dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yang terakhir, yang ketiga, Ibrani 8 ayat 12. Ibrani 8 ayat yang ke-12. Ibrani 8 ayat yang ke-12. 2, 3. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya, jadi ada kata mengingat dan tidak mengingat-ingat atau bisa dibilang melupakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam PA yang sempat kami sampaikan itu bicara juga tentang perjanjian. Nah, atau covenant. Lalu apa yang disebut sebagai covenant atau perjanjian di dalam Alkitab? Kalau menurut Palmer Robertson, dia mengatakan bahwa covenant itu merupakan struktur relasional penebusan Allah bersama dengan umatnya, atau sebuah janji relasional antara Allah dengan manusia, di mana Allah hadir secara personal di tengah-tengah umat manusia. Nah, covenant juga itu bisa berarti seperti tuan dan hamba, di mana tuan tidak bertindak untuk kebaikan hamba-hambanya saja, atau tuan bertindak untuk kebaikan hambanya saja, misalnya memberikan perlindungan, memberikan berkat dan keselamatan dan sebagainya. Tetapi di situ juga kita melihat bahwa antara tuan dan hamba juga di situ harus setia, harus taat, dan tidak bersekutu dengan pihak lain atau tidak menduakan tuannya. Itu tentang covenant. Maka di dalam aspek relasional yang saya sampaikan tadi, ini berbicara tentang 2 aspek yang terpenting. Yang pertama adalah tentang kasih setia Allah. Kasih setia Allah, yaitu Allah yang mengingat, ya, Allah yang mengingat apa yang Dia sudah janjikan kepada umatnya. Dan yang kedua adalah keputusan Allah untuk, ya,
tidak mengingat atau melupakan dosa serta pelanggaran umatnya. Ya, jadi Allah mengingat kasih setianya dan melupakan dosa atau pelanggaran daripada umat Tuhan itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedua aspek ini memberikan gambaran yang jelas kepada kita mengenai karakter daripada Allah yang kita sembah. Yaitu apa? Kita punya Allah yang memiliki karakter setia, Allah yang kasih. Allah di dalam perjanjiannya untuk menjadikan bangsa Israel sebagai umat. Ya. Dari sekian banyak bangsa, Tuhan memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel menjadi umat Allah. Nah, maka ketika Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berbicara tentang Allah yang mengingat, atau dalam bagian yang kita baca tadi, Allah mengingat dan Allah yang melupakan. Di situ kita melihat bahwa dia sedang tidak berbicara proses atau mental di dalam pikiran kita saja. Mengingat itu bukan hanya soal mental saja, soal pikiran saja, soal mengingat masa lalu dan sebagainya. Tetapi kalau kita bicara tentang mengingat, itu adalah bicara tentang satu tindakan. Ya, satu tindakan yang menggambarkan tindakan Allah di dalam konteks perjanjian. Jadi mengingat tidak boleh kita pahami hanya sebagai satu ingatan saja yang mengambang begitu saja, tetapi di dalam konsep Allah mengingat, ketika Allah mengingat, berarti di situ ada satu aksi atau tindakan. Nah, kalau kita memperhatikan ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, budaya kuno pada saat itu mereka melihat hal itu sebagai hal di dalam berkaitan dengan indera mereka, pemikiran yang konkret. Misalnya hal-hal yang dapat kita lihat, hal-hal yang dapat kita cium, yang dapat kita rasakan, atau yang dapat kita dengarkan. Dan di sini kita melihat bahwa dari kata Ibrani tadi atau kebiasaan Yunani kuno pada saat itu, mereka memiliki aspek-aspek seperti ini. Ada aspek personal yang sangat berkaitan dengan Allah. Misalnya dalam hal relasional atau fungsionalnya, kita bisa melihat bahwa kita melihat Allah itu sebagai penyayang. Allah sebagai penyayang di situ berarti bahwa itu adalah sebuah kandungan menggambarkan kasih sayang Allah kepada umatnya. Seperti seorang ibu yang sedang mengandung. Sebagai ibu yang baik, dia pasti memperhatikan atau menjaga anaknya itu. Nah, demikianlah ketika dikatakan bahwa Allah sebagai yang penyayang itu. Atau yang berikutnya, ketika kita mengatakan Allah itu penuh dengan kasih setia, itu berarti ada tindakan menebus, ada tindakan menjaga, memelihara umatnya, atau menjaga umatnya dari musuh-musuhnya, bahkan dari kematian sekalipun. Sehingga bagi orang Ibrani pada saat itu, pemikiran itu merupakan respon terhadap satu peristiwa, atau suatu pemikiran yang mengikuti suatu peristiwa. Maka di dalam bacaan kita tadi, kata mengingat dalam bahasa Ibrani, ya saya kutip sedikit, itu berarti zakar. Bukan hanya tentang mental atau tentang mengingat di dalam kepala saja, tetapi ini berbicara tentang membawa orang ke dalam pikiran untuk bertindak. Ya, membawa orang untuk bertindak di dalam kehidupannya. Atau dapat juga berarti bahwa mempergunakan tangan dan kaki kita, badan kita, bibir kita untuk melakukan sesuatu yang dikatakan yang diingat. Jadi Allah mengingat perjanjiannya di sini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu menjadikan umat Israel sebagai umatnya, dan Allah menjadi Allah mereka.
kita bisa melihat bahwa di situ ada kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Ketika Allah dikatakan dia mengingat umatnya, dia tidak berdiam di surga. Dia tidak menjaga jarak dengan umatnya, tetapi Allah hadir di situ berkemah bersama-sama dengan umatnya. Maka di dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Tuhan mengatakan, aku hadir di tengah-tengahmu dan menjadi Allahmu, dan kamu menjadi umatku. Kehadiran Allah di dalam perjanjian lama kita bisa saksikan di dalam kehadirannya di dalam tiang api dan tiang awan. Itu menunjukkan bahwa Allah betul-betul hadir bersama dengan umatnya. Ketika dia mengatakan, aku mengingat perjanjianku kepada Abraham, dia tidak hanya mengingat dalam kepala saja, tetapi dia menyaksikan atau dia hadir bersama dengan umatnya. Dan kalau kita melihat kehadiran Allah yang sangat nyata di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, di mana di situ sangat jelas dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman yaitu Allah, yaitu Kristus, benar-benar menjadi manusia. Dia 100% manusia. Dia berdiam di antara kita. Ini adalah satu tindakan Allah ketika dikatakan dia mengingat umatnya. Maka sesungguhnya dapat juga dikatakan bahwa ketika Allah mengingat perjanjiannya, Allah mengingat manusia, dan Allah menjadi umatnya, dan Allah diam di tengah-tengah umatnya. Jadi kita melihat bahwa inkarnasi Kristus itu dapat terjadi karena apa? Karena Allah mengingat apa yang dia janjikan. Tetapi kita juga melihat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Allah juga adalah Allah yang maha kasih, sekaligus maha kudus dan maha adil. Dia bukan sekedar Allah yang mengasihi tanpa aspek kekudusan dan keadilan. Kalau kita melihat di dalam tulisan Ibrani, di situ menyatakan, misalnya di dalam Ibrani 1 menyatakan bahwa Allah telah berbicara melalui perantaraan anaknya, dan bukan saja berbicara, tetapi Allah di situ menderita. Allah di situ mati dan sampai kepada kebangkitannya. Maka sang anak, yaitu Yesus Kristus, bukan sekedar turun ke bumi menjadi manusia, tetapi dia juga di situ mengalami yang namanya penderitaan. Dia dilupakan, dia ditinggalkan, bahkan ketika dia mati di atas kayu salib. Bapa dikatakan meninggalkan anaknya ketika di situ Yesus mengatakan, Eli Eli lama sabachthani. Di situ adalah satu penderitaan yang sangat besar yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi di sini kita melihat bahwa itu terjadi karena Allah mengingat kita, dan Allah yang meninggalkan anaknya di atas kayu salib. Maka di situ juga kita melihat bahwa ketika itu terjadi, Allah mengingat kita, tetapi di satu sisi yang lain, Allah juga sedang melupakan dosa-dosa kita. Allah sedang melupakan dosa dan pelanggaran kita. Dia bukan melupakan begitu saja, tetapi karena dia telah mengingat bahwa kehinaan, penderitaan daripada Kristus, kematian daripada Kristus, pengorbanan daripada Kristus, itu terjadi supaya dosa-dosa kita boleh dilupakan dan kita tetap hidup. Maka kita melihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa seluruh tindakan Allah di dalam mengingat atau melupakan di sini harus dilihat dalam dimensi tentang kristologi tadi.
ketika kita merenungkan tentang Allah mengingat dan Allah melupakan, kita tidak bisa melepaskan dari Kristus itu sendiri. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita tidak boleh melepaskan itu daripada Kristus? Karena di dalam Kristuslah kita akan menemukan kasih dan keadilan Allah itu dipertemukan di atas kayu salib. Allah sebagai Tuhan mengingat hambanya, atau Allah sebagai Tuhan itu berhak untuk menimpakan kesalahan dan atau dosa, ya, menimpakan penghukuman atas dosa kepada umatnya atau kepada kita. Tetapi kita juga melihat bahwa disitulah Kristus akan hadir untuk menebus kita. Dia menjadi korban bagi dosa-dosa kita. Tetapi kalau kita melihat, kita merenungkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang hal ini kita berbeda dengan manusia. Kalau di dalam kondisi kita sebagai manusia yang berdosa, kita selalu harus atau menuntut haknya kita. Apa yang menjadi hak kita, tetapi kita sering lupa untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Misalnya seorang siswa yang menuntut haknya untuk mendapatkan nilai yang terbaik, tetapi dia lupa bahwa dia tidak menjalankan kewajibannya. Misalnya dia tidak belajar, dia tidak mengerjakan tugasnya. Atau di dalam relasi suami dan istri, masing-masing suami menuntut haknya, istri menuntut haknya, tetapi mereka lupa apa yang menjadi kewajiban mereka, apa tanggung jawab sebagai suami, apa yang menjadi tanggung jawab sebagai istri. Atau di dalam pekerjaan kita menuntut anak buah kita untuk bekerja, tapi mungkin kita kurang loyalitas kepada mereka. Atau demikian pun sebaliknya, seorang karyawan menuntut gaji yang banyak, yang besar, tetapi dia tidak menjalankan tanggung jawabnya. Dia mungkin sering terlambat dan sebagainya. Dia tidak bekerja dengan baik-baik. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam bagian ini kita melihat, ketika Allah mengingat umatnya untuk diselamatkan, maka di situ juga kita melihat Allah juga melupakan dosa kita. Prinsip keadilan Allah dinyatakan bahwa setiap dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah atau terhadap kekudusan Allah. Sehingga Allah sendiri sebagai Tuhan, Dia sendiri yang harus rela menanggung seluruh ketidaktaatan kita, ketidaksetiaan kita, penyembahan kita kepada berhala-berhala mungkin. Allah sendiri yang menanggung semuanya itu Bapak Ibu Saudara. Maka satu-satunya jalan yang diambil oleh Allah dengan menimpakan seluruh dosa kita kepada sang anak dan meninggalkan sang anak itu sendiri menanggung dosa kita. Itu adalah jalan yang Allah ambil di dalam mengingat perjanjiannya. Ketika kita di dalam hidup kita mungkin meminta Allah untuk mengingat kita, untuk mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita. Atau kita memohon pengampunan kepada Tuhan untuk Dia melupakan dosa dan pelanggaran kita. Maka di situ kita seolah-olah sedang mengingatkan Allah bahwa Dia meninggalkan dan melupakan sang anak di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Bukan berarti Allah lupa ya, tapi kita seolah-olah sedang mengingatkan bahwa Dia telah meninggalkan anaknya di atas kayu salib untuk menanggung siapa? Untuk menanggung dosa dan pelanggaran kita. Maka kita melihat di situ bahwa kita sedang memakai satu akses atau satu jalan kepada berkat atau kepada pengampunan Allah itu sendiri, yaitu tadi di dalam Kristus. Karena kita melihat bahwa Allah Bapa yang melihat sang anak di surga,
Ia juga sedang melihat dan mengingat anak-anaknya di bumi. Bapa melihat umatnya dengan penuh cinta kasih, sebagaimana ia mengasihi Kristus. Karena itulah di atas kayu salib itulah kasih dan keadilan Allah itu dipertemukan di dalam Kristus. Ketika kita merenungkan tentang Allah menyatakan keadilannya, bukan berarti ketika Allah mau menghukum kita, ketika dia menyatakan keadilannya, bukan berarti Allah membatalkan hukuman itu kepada kita. Karena ini yang sering kita lupa di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengingat bahwa bukan berarti ketika Allah sudah menimpakan itu kepada Kristus, bukan berarti Allah itu membatalkan hukumannya kepada kita. Allah tetap menyatakan keadilannya, tetapi keadilan itu dinyatakan bukan kepada diri kita, pribadi kita, tapi kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita, pelanggaran kita yang harusnya menerima hukuman itu, tapi hukuman itu ditimpakan kepada Kristus supaya kita boleh menerima kelepasan atau keselamatan. Di situ juga di atas kayu salib juga kita melihat kasih dan keadilan Allah dinyatakan kepada kita. Allah mendamaikan kita dengan dirinya di dalam Kristus. Kalau tidak ada pendamaian itu di atas kayu salib, maka murka Allah tetap merujuk kepada kita. Itulah yang perlu kita syukuri sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, bahwa belas kasihan Tuhan di atas kayu salib mempertemukan kasih Allah dengan keadilan Allah, supaya kita orang yang harus dimurkai Allah boleh menerima kelepasan. Tapi permasalahannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada masalah yang sering kita temui. Kita lebih cenderung untuk tidak mengingat hal yang lain, tapi kita lebih cenderung untuk mengingat diri kita sendiri. Kita lebih cenderung untuk hidup untuk diri kita sendiri. Kita bahkan lupa bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Tuhan. Jangankan kita mau hidup untuk Tuhan, bahkan hidup untuk sesama saja kita terkadang sulit. Tapi di dalam bagian ini kita melihat teladan yang Tuhan Kristus berikan. Tuhan Yesus berikan. Dia hidup bukan untuk dirinya. Dia mati bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia mati demi Bapak Ibu dan saya. Padahal Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita seharusnya hidup sebagai anak-anak Allah. Bahkan Calvin juga mengatakan bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah, itu menjadi satu bentuk partisipasi setiap orang percaya di dalam kehidupan ilahi. Di mana di dalam Kristus kita memiliki kehidupan yang berkaitan atau berkesinambungan dengan apa yang menjadi misi daripada Kristus itu sendiri. Jadi umat Tuhan dengan Kristus itu harus ada kesenambungan, harus ada hubungan yang erat di dalam menjalankan misi Allah. Maka pertanyaan bagi kita yang hadir pada saat ini untuk kita renungkan. Hal apa yang menjadi konkret di dalam kita menjalankan kehidupan ini berdasarkan fakta bahwa Allah mengingat perjanjiannya, bahwa Allah mengingat umatnya dan melupakan dosa umatnya. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari di sini. Pertama, bahwa ketika kita menjadi umat Allah, kita diingat Allah sebagai umatnya. Hal pertama yang kita harus ingat adalah kita hidup dalam kesetiaan perjanjian itu.
Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Karena Allah yang sudah setia mengingat perjanjiannya, maka kita pun juga dipanggil untuk hidup sebagai umat perjanjian. Kalau Allah, saya ulangi sekali lagi, kalau Allah kita mengingat perjanjiannya, maka kita pun juga dipanggil untuk hidup sebagai umat perjanjian dalam segala aspek kehidupan kita. Tentu saja bukan hanya individu kita, tetapi di dalam satu komunitas sebagai anggota tubuh Kristus. Dan hal itu sudah dimateraikan di dalam anugerah, dalam perjanjian anugerah. Maka sebagai jemaat Tuhan atau sebagai orang Kristen, kita harus memahami bahwa hidup kita terkadang tidak netral, tetapi selalu berada di dalam perjanjian Allah. Kita harus menyadari betul bahwa hidup kita bukan untuk hal yang lain, tapi hidup kita yang sudah ditebus oleh Kristus harus berada di dalam relasi perjanjian dengan Allah. Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam suratnya bahwa kita bukan hidup untuk diri kita sendiri. Kita sudah dibeli oleh darah yang mahal. Kita sudah lunas dibayar dengan darah yang kudus. Maka kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Tuhan. Maka kalau kita menyadari hal ini Bapak Ibu Saudara, seluruh aspek kehidupan kita, baik di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, atau dalam waktu-waktu yang kita jalani, kita melihat itu sebagai bagian daripada ketaatan kita kepada Allah. Karena kembali tadi, karena kita melihat bahwa Allah sudah mengikat perjanjian itu kepada kita, maka kehidupan kita tidak boleh lari daripada apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita sebagai orang percaya, orang Kristen harus mengingat senantiasa bagaimana Allah begitu setia. Allah mengingat kesetiaannya sebagai bukti bahwa kesetiaan sebagai hamba juga, sebagai umatnya juga, harus selalu terhubung dengan Allah. Dan di dalam kehidupan kita, disitulah kita akan menyatakan kasih. Kita juga akan dimampukan untuk menyatakan pengampunan. Kita juga akan berlaku adil. Kita akan berlaku hidup jujur, meskipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Tapi disitulah kita menyatakan bahwa saya adalah hamba Tuhan. Saya adalah anak-anak Tuhan. Saya mau hidup di tengah-tengah dunia dengan takut akan Tuhan. Kalau di dalam teologi reform sendiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang teologi perjanjian itu menekankan bahwa hidup kita adalah hidup di hadapan Allah. Kita sering mendengar istilah coram Deo, hidup di hadapan Allah. Maka seluruh aspek kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, itu harus berkesinambungan atau hidup secara teologis. Artinya apa? Kita tidak terlihat rohani ketika waktu kita di gereja saja. Kita tidak kelihatan suci ketika di gereja saja. Tetapi nanti kalau kita di luar, kita hidup seperti setan. Artinya apa? Ketika kita hidup di hadapan Allah, coram Deo, di gereja pun atau di luar tempat, di tempat lain pun, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, kita betul-betul menyadari bahwa saya sekarang sedang hidup di hadapan Allah. Ketika kita mengingat hal itu Bapak Ibu Saudara, maka di situ kita akan dimampukan untuk hidup menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Kita tidak gampang tergoda dengan godaan dunia, karena kita menyadari bahwa kita sedang hidup
di hadapan Allah. Seperti seorang yang sedang bekerja di satu perusahaan atau di satu toko. Dia di situ ketika melihat ada CCTV, dia di situ berlaku dengan sangat baik. Tapi ketika dia melihat arah CCTV itu tidak menunjuk ke dirinya, maka dia akan berbuat bebas. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Dia tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia hanya berfokus kepada CCTV yang melihat satu sisi saja. Tetapi sebagai orang Kristen, kita hidup dimanapun, kita punya kesadaran, kita sedang hidup di hadapan Allah. Maka ini akan membawa hidup kita untuk lebih baik, untuk lebih takut akan Tuhan. Kita juga melihat bahwa ada hal yang kedua yang kita perlu lihat, yaitu kita memiliki liturgi kehidupan. Kita sudah sangat paham tentang hal liturgi. Di mana bicara tentang liturgi, berarti di situ bicara tentang ada satu keteraturan, ada satu urutan yang jelas. Karena itu di dalam gereja Reform Injili, liturgi kita itu bukan liturgi yang sembarang. Ada urutan yang jelas, dan itu berkaitan bukan dibuat dengan sembarangan, tapi di dalam situ ada makna yang harus kita hidupi. Maka demikian pun hidup kita. Kita hidup berliturgi. Allah mengingat perjanjiannya dan melupakan dosa kita. Maka kehidupan kita sebagai orang percaya itu harus diatur oleh ritme anugerah Tuhan. Artinya apa? Kita tidak berjalan menurut kemauan kita sendiri. Kita berjalan di bawah anugerah Tuhan. Kalau di dalam liturgi itu pemimpin mengatakan kita bangkit berdiri dan kita mengatakan saya tidak mau berdiri, saya mau duduk saja. Berarti kita sedang lari dari liturgi itu. Kita tidak mengikuti alur liturgi itu. Yang berikutnya yang kita bisa lihat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam mengalami anugerah Tuhan itu, orang Kristen harus mengatur hidupnya seperti liturgi. Dimulai dengan satu kesadaran bahwa kita berada di hadapan Allah. Di situ ada satu pengakuan, ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ada pengakuan dosa. Dan kita juga menyadari bahwa ada penerimaan dan dilanjutkan dengan satu respon hidup bersyukur dan taat kepada Tuhan. Di dalam setiap hari kita mungkin sering memulai pagi hari kita dengan mulai mencatat hal-hal apa yang kita kerjakan hari itu. Kita mulai menyusun dari pagi saya kerja apa, siang saya kerja apa, malam saya kerja apa. Tetapi bukan itulah hal yang paling penting. Hal yang terpenting adalah momen ketika di mana kita sejak di pagi hari kita mengakui kita memiliki ketergantungan kepada anugerah Tuhan. Maka di dalam kehidupan kita tidak hanya mencatat menulis hal-hal apa yang kita kerjakan, tapi kita perlu menyadari di awal bahwa kita di dalam sepanjang hari itu kita sadar kita mau bergantung di hadapan Tuhan. Maka di dalam semuanya itu kita akan terus diatur di dalam hidup kita, baik di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, baik dalam kita berdoa, kita bekerja dan sebagainya. Kita melakukan semuanya itu dengan satu kesadaran, kita melakukannya di hadapan Allah. Di dalam pergumulan pribadi kita harus mengikuti liturgi Injil, bahwa pertobatan harus terus-menerus ada di dalam hidup kita. Penerimaan, kesadaran menerima pengampunan itu harus selalu kita ingat.
dan bagaimana kita melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan satu kesadaran bahwa kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Di dalam hal liturgi gereja, teologi reform juga sangat menekankan bahwa liturgi gereja bukan hanya sekedar ibadah hari Minggu, tetapi itu bicara tentang kehidupan kita sehari-hari yang harus mencerminkan satu susunan ibadah yang benar. Hidup kita tidak karuan, atau hidup kita yang lari daripada ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu bukanlah liturgi yang benar. Maka di situ kita melihat ada poin yang ketiga, bahwa ketika itu bisa terjadi dalam hidup kita, maka hal yang ketiga yang kita perhatikan, kita menerima tanggung jawab perjanjian. Ketika Allah sudah melakukan perjanjiannya kepada umatnya, ternyata kita melihat bahwa sebagai umat Tuhan, kita juga memiliki tanggung jawab. Kita sudah melihat tadi beberapa bagian, bahwa karena Allah mengikatkan dirinya secara setia kepada umatnya, maka umatnya juga dipanggil untuk setia di dalam menjalankan kehidupan yang Tuhan berikan. Allah sudah setia kepada kita, maka kita sebagai umatnya pun harus menyadari bahwa kita juga dipanggil untuk setia kepada Allah. Kita setia di dalam menjalankan tanggung jawab, bukan karena kita merasa layak, tetapi karena kita sudah ditebus, kita sudah diangkat menjadi anak-anak perjanjian Allah. Maka di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita sering kecewa, kita mengalami namanya sakit hati, kita mungkin mengalami yang namanya pengkhianatan. Itu semua adalah tantangan yang sulit yang kita hadapi. Kita lebih gampang untuk mengingat kesalahan orang lain, dan kita sulit untuk melupakan. Tetapi di dalam hal ini kita melihat bahwa marilah kita belajar kepada Allah kita, bahwa ketika Dia mengingat kita, itu adalah tanda kasih setianya kepada kita. Dia melupakan dosa kita. Dia tidak mengingat dosa kita seperti dalam bacaan kita. Dia tidak mengingat-ingat dosa kita. Itu adalah karena kasih setianya kepada kita. Dia melupakan dosa kita karena ada Kristus yang sudah menggantikan kita, memikul dosa dan pelanggaran kita. Atau di dalam keluarga, di dalam pernikahan, di dalam pendidikan, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, orang Kristen harus sadar bahwa kita mewakili Allah perjanjian. Dan kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri, atau kita tidak boleh hidup semau kita sendiri. Misalnya sebagai orang tua tidak boleh semaunya sendiri untuk menyerahkan pendidikan rohani kepada orang yang dia tidak kenal. Orang tua di situ punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya, untuk pertumbuhan iman daripada anaknya. Dan itu adalah satu bagian bahwa kita sedang menjalankan, kita sedang mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena hal itu memanglah seharusnya kita kerjakan sebagai orang Kristen. Mendidik anak, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua. Atau bahkan di dalam pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai seorang majelis atau sebagai penata layan jemaat, bukan untuk mencari kehormatan pribadi, tetapi di situ kita belajar bahwa kita sedang menjalankan panggilan, karena itu adalah bagian dari perjanjian
yang telah kita terima. Maka disinilah yang membedakan kita orang yang berada di dalam Tuhan, bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita menyadari bahwa kita melaksanakan pelayanan bukan untuk diri saya, tapi karena kita sudah sadar bahwa saya melakukan ini sebagai tanggung jawab saya, sebagai rasa syukur saya kepada Tuhan. Karena itu di dalam kehidupan kita sebagai gereja, seperti yang disampaikan di dalam warta tadi, ketika kita boleh mendapatkan anugerah Tuhan yang besar, maka apakah anugerah itu kita pegang erat sendiri saja? Tapi di dalam jemaat kita diajarkan untuk ketika kita sudah menerima anugerah Tuhan yang besar, anugerah itu bukan hanya untuk diri kita, tapi kita bagikan kepada orang lain. Kita sudah mengerti bahwa kehadiran PRI di Banjarmasin bukan untuk kalangan kita sendiri yang saat ini atau sebagai jemaat Tuhan, tapi kehadiran PRI Banjarmasin untuk menjadi berkat bagi kota Banjarmasin dan sekitarnya. Mengapa kita melakukan itu? Kita melakukan bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk membesarkan jemaat di sini, tapi kita melakukan itu untuk Tuhan, karena ada kesadaran bahwa kita melakukan itu berdasarkan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Maka di dalam bagian yang terakhir yang saya mau sampaikan di sini, apa yang dituntut oleh perjanjian anugerah? Di dalam Katekismus Westminster di situ sangat jelas apa yang dituntut oleh perjanjian anugerah. Jawabannya adalah tanggung jawab ketaatan sebagai respon terhadap anugerah Allah. Tanggung jawab kita adalah ketaatan sebagai respon terhadap anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka bagi Calvin, perjanjian Allah di situ menuntut kita untuk apa? Membalas kasih karunia-Nya. Dengan apa? Dengan hidup suci dan melaksanakan kehendak Allah, karena Dia telah menjadikan kita milik-Nya. Anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka kita pun sebagai anak-anak Allah harus hidup seturut dengan apa yang Tuhan kita kehendaki. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh menolong kita, memberikan kepada kita untuk terus menghargai anugerah Tuhan, mengingat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita mensyukuri itu, dan kita menjalankan kehidupan kita sebagai orang percaya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Roh Kudus kita kiranya menolong kita di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kita belajar, kita melihat bahwa Allah mengingat kita, juga Allah melupakan dosa kita. Itu semua karena Allah mengingat perjanjiannya. Dia melaksanakan perjanjiannya itu supaya kerajaan Allah boleh terus berjalan dan kita sebagai umat-umatnya boleh hidup dengan setia di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami begitu terbatas, kami begitu lemah. Karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk menjaga kekudusan hidup di hadapan Allah. Berikan kami kesadaran yang sungguh-sungguh bahwa hidup kami berada di hadapan Tuhan. Kami hidup di hadapan Tuhan. Karena itu ketika kami menyadari bahwa kami hidup di hadapan Tuhan, di dalam keseharian kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam apapun yang kami kerjakan, kami mengerjakan semuanya itu dengan satu perasaan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah kami juga boleh hidup menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa kepada Bapa yang di surga. Amin.